94,7 UFM IME. Selamat malam, lovers, and welcome once again to Magdalene's Mind, brought to you by 94,7 UFM dan Magdalene.co. Kita akan ngobrol-ngobrol dari apa sebuah artikel yang dibahas di Magdalene.co, yang dimuat di Magdalene.co. Nah, kali ini, malam hari ini, kita akan membicarakan mengenai sesuatu yang sekarang ini kayaknya makin sering terjadi. Bukan hanya di Indonesia, tapi di belahan dunia manapun, yaitu divorce atau perceraian. Jadi sekarang ini yang akan kita bahas malam ini adalah What I Learned After My Divorce. Ini adalah sebuah judul dari sebuah artikel yang ditulis oleh Vanessa. Nama lengkapnya nggak usah disebutin, tapi namanya adalah Vanessa. And malam hari ini kita juga udah barengan sama ada Karima, ada Hera, dan juga ada Devi. Good evening, ladies. Halo. Hai. Sibuk deh, langsung pada ngeliat kertas masing-masing contekan nih, ngomong apa nih gue, kira-kira ngomong apa nih? Ngomong apa sampai ketok-ketok di kanit gitu. Iya, nokan mic 3 kali. Mudah-mudahan sih. Tapi ini adalah satu hal yang memang dekat juga sama teman-teman kita. Bahkan teman kita berempat nih pasti ada yang pernah ngalamin hal ini gitu kan. Dulu ini juga merupakan salah satu hal yang tabu untuk dibicarakan. Setuju, itu tabu banget dibicarakan. Tapi sekarang ini juga akhirnya it's salah satu kejadian yang selalu ada dalam hidup, dan akhirnya sekarang ini justru teman-teman yang dicari sama mereka untuk melewati proses ini kan. Nah ini jadi ceritanya gini, lovers. Vanessa ini adalah dia bercerai hampir 5 tahun yang lalu ya, karena pernikahannya dia itu bertahan 3 tahunan. Artikel ini sebenarnya memang diundang atau tiba-tiba dia mengirimkan tulisan ke Magdalene.co? Pertamanya sih diundang, tapi bukan untuk ini, diundang nulis aja. Diundang nulis aja, terus dia bilang kayak topik ini bagus gitu, karena dia waktu pengalamannya dia itu dia nyari-nyari gitu di internet buat kayak nyari-nyari advice gitu. Dia lihat kok jarang banget gitu di Indonesia gitu yang artikel-artikel semacam itu gitu, jadi dia merasa tergerak buat nulis itu. Satu hal yang menarik buat gue ya, begitu ngeliat artikel ini, dia bilang kan, I never see this coming. Gue nggak pernah nyangka bahwa ini akan terjadi. Dia sangka semuanya itu baik-baik aja. Terus kemungkinan juga bahwa our marriage was perfect. Karena mereka jarang berantem. Exactly. Terus dia bilang itu kan lack of communication, mungkin ini nih jadi salah satunya penyebabnya. Cuman yang gilanya adalah suaminya ngomong kan, karena gue udah nggak sayang lagi sama lo dan gue udah nggak cinta lagi sama lo. Nih lovers langsung bilang kurang ajar. Jujur sih ya. Dan baru banget lagi kawinnya, punya anak. Punya anak. Sekarang mungkin udah 7 tahunan kali ya, 7-8 tahun kan. A boy, laki-laki, ganteng. Ada gue lihat di Google, begitu lihat anaknya langsung wah ganteng anaknya ini. Because she's half French ya, dia setengah Prancis kan, dia setengah Prancis juga. Yang bikin sedihnya adalah dia bilang salah satu hal terberat buat gue itu adalah bagaimana gue menjelaskan ke anak gue pada saat dia tanya kenapa papa mama pisah. Lo gimana tuh pas lagi baca itu? Untuk Karima gimana, Devi gimana, Hera gimana pas baca pertama kali? Gue nggak kebayang ya nyerita gimana caranya harus ngomong ke anak, apalagi anak umur segitu ya. Umur berapapun sih sebenarnya ya. Betul. Karena semua anak itu kan butuh figur ayah dan ibu pastinya. Mau laki perempuan. Mau laki mau perempuan. Betul, gitu. Gue setuju tuh. Jadi terenyuh juga gitu, karena gue rasa pasti decision itu lebih berat sebenarnya untuk anaknya gitu. Pasti dia seorang ibu pasti memikirkan anaknya daripada dia sendiri. Iya, setuju. Menurut gue. Banget. Dev, ini juga sahabat kenal kan, maksudnya teman kan sama Vanessa? Sebenarnya gue enggak sih, tapi gue kenal banyak seperti yang tadi lo bilang, ada beberapa orang di dalam hidup gue yang sudah melalui masa kayak gini, udah melalui proses seperti ini, dan apalagi yang punya anak. Bahkan ada orang yang akhirnya yang gue tahu pasangan yang bertahan walaupun couplehoodnya itu udah sangat toksik, bertahan karena untuk anaknya, padahal anaknya juga nanti jadi gue sangat salut untuk orang-orang yang berani mengambil keputusan yang sangat yang nggak populer sebenarnya ya. Halo, Her? Iya sama sih. Kebayang gitu, dari kemarin udah copy paste, sekarang nggak boleh copy paste, nggak boleh. Nih. Harus. Nanti gilirannya gue dulu kan. Nggak boleh. Nanti Rima yang copy paste. Tapi itu ya. Kebayang sih berarti ya nggak kebayang aja gitu, maksudnya harus pisah terus selama itu walaupun bentar gitu kan. Kayaknya kan marriage itu ada ikatannya yang agak secret sih.
Yang nggak bisa orang lain nilai gitu, terus tiba-tiba harus. Dan gue kebayang ini ya, kalau punya anak, apalagi saat itu baru 3 tahun, kan masih muda sekali, dia kepikir belum sekolah gitu. Iya. Terus Paling masih preschool ke depannya gitu. Selain secara finansial juga gimana membesarkan anaknya itu sendiri gitu. Sama satu sebetulnya tantangannya adalah kalau untuk pandangan gue mencoba berpikir sebagai seorang wanita adalah bagaimana dia bisa bangkit dari titik keterpurukan itu gitu. Karena di situ dituliskan self pity, nangis terus menerus, terus sampai akhirnya dia ketemu so many myriads on the internet bahwa gimana untuk bangkitnya itu kan sebetulnya. Dia sempat berpikir juga bahwa dia nggak akan pernah happy lagi. Nah itu kata-kata kunci. Gue sempat berpikir bahwa gue tidak akan pernah happy lagi. Tapi sekarang ini kayaknya she's doing okay ya. She's doing great. She's doing great. She's doing okay. Nah, itu you lovers. Mungkin salah satunya adalah karena adanya temen yang betul-betul mendukung dia, menemani dia sampai akhirnya bisa bangkit lagi gitu ya. Nanti kita akan share dari tulisannya Vanessa itu yang ada di magdalene.co. Apa sih hal-hal yang membantu dia bangkit dari keterpurukan? Salah satunya adalah memang teman. Ini udah kita bocorin dari sekarang. Salah satunya adalah teman, especially girlfriends. Karena, correct me if I'm wrong ladies, communication, feelings are very important to women. Gue ini ya, knock on wood, belum pernah mengalami, tapi gue kebayang dulu waktu putus sama pacar gitu. Nah, itu aja deh kayaknya udah. iya. Udah kayaknya hashtag susah move on gitu. Tapi ya itu makanya communication and feelings are very important to women. Makanya di situ dia bilang friends, especially girlfriends dia bilang. Apa hal lainnya lovers, nanti kita akan ngobrol lagi. Dan sekarang kita pengen mengundang kamu dari Twitter di @ufm947 dan juga mention @the_Magdalene dengan hashtagnya 947mm. Karena ada free membership dari Gold's Gym untuk satu you lovers yang beruntung. Karena kita udah share tadi bahwa pertama kalinya adalah teman, especially girlfriends. Pertanyaannya adalah, sebagai seorang sahabat, support apa yang akan kamu berikan kepada teman kamu yang sedang berusaha melewati masa sulit pasca perceraian? Karena sekarang ini, malam hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol what I learned about after my divorce. Apa yang saya pelajari setelah proses perceraian saya. Jadi kamu boleh share sama kita, mention aja di @ufm947 dan juga mention @the_Magdalene. Dan juga hashtagnya adalah 947mm. Satu you lovers yang beruntung nanti akan mendapatkan juga free membership dari Gold's Gym. Mudah-mudahan kamu yang beruntung ya. Seperti yang dibilang sama lagunya Pink, Gotta Get Up and Try. 94,7 UFM Jakarta.